العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap pembacaan risalah Hasyiah Thalathatil Usul karya Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di pertemuan ke-18, masih membahas berkaitan dengan macam-macam dan jenis-jenis ibadah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul isti'anah, dalil bahwasanya termasuk dari jenis ibadah adalah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadithi idza sta'anta fasta'in billah. Penulis membawakan dua dalil di sini, satu ayat di dalam Al-Qur'an dan satu hadis. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, wa anna ibadatun, al-isti'anah termasuk dari ibadah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara-perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bal ajallul ibadat, bahkan isti'anah dalam bentuk tersebut termasuk dari semulia-mulia ibadah. Wa hiya tajma'u aslaini, dan isti'anah itu mengumpulkan dua pilar dasar, ats-thiqata billahi wal i'timada alaihi. Apa dua pilar dasar itu yang menjadi dasar ibadah kepada Allah? Ats-thiqatu billah, rasa thiqah, rasa percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan. Wal i'timada alaihi, dan bersandar sepenuhnya, menaruh harap kepadanya. Qala Syekhul Islam ta'ammaltu anfa'ad du'a. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, aku merenungi doa yang paling bermanfaat, semanfaat-manfaat doa. Faidah huwa su'alullahi al-auna ala mardatih. Kemudian aku dapati ternyata semanfaat-manfaat doa adalah permintaan kepada Allah pertolongan untuk menuju atau meraih keridhaan-keridhaannya. Tsumma ra'aitu fil Fatihah, kemudian aku dapati yang demikian itu ada di dalam ayat di surat Al-Fatihah, di mana yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkaulah kami mempersembahkan ibadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah keberadaan hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan segala penghambaan dirinya dari noda kesyirikan. Sebagaimana firman Allah di surat Zumar ayat yang ke-7, wala yarda li ibadihil kufra. Allah tidak meridhai kekufuran pada hamba-hambanya. Kalau begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah permohonan seorang hamba terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik bagi hamba tersebut untuk meraih keridhaan Allah. Apa keridhaan Allah? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tindakan hamba dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditunjukkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-7, wala yarda li ibadihil kufra. Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya itu kekufuran. Maknanya kekufuran adalah perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Muhaqqiq dalam catatan kaki nomor yang kedua, ad-dinu kulluhu yarji'u ila hadainil ma'nayain. Agama secara menyeluruh itu kembali ke dua makna ini, al-ibadah dan al-isti'anah. Kita diperintahkan dan diciptakan dalam rangka untuk beribadah, dan kita tidak mampu mewujudkannya, merealisasikannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu,
dituntut bagi kita untuk beristi'anah, meminta, memohon kepada Allah agar kita mampu menjalani peran sebagai seorang hamba yang menghambakan diri kepadanya. Berbeda dengan Mu'tazilah yang menafikan adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan-ketaatan hamba. Karena hamba itulah yang mentakdirkan amalan-amalan kebaikannya sendiri. Tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu untuk beristi'anah meminta pertolongan Allah dalam menjalankan amalan ketaatan. Makanya mereka ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, ba itu huruf ba, bismillah, mereka tafsirkan sebagai al-musahabah. Bermakna apa? Ya, hanya sekedar mengiringi saja. Nama Allah itu mengiringi perbuatan yang dilakukan seorang hamba. Tidak ada keterkaitan dengannya dengan perbuatan hamba sama sekali. Kalau Ahlussunnah mengatakan ba di situ al-isti'anah. Al-ba salah satu makna-maknanya adalah isti'anah. Contohnya katabtu bil qalami, aku menulis dengan bantuan pena, dengan bantuan pena. Begitu pula ketika seseorang mengatakan bismillahi aktub, aku memohon pertolongan kepada Allah untuk menulis ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan taufiknya. Wa sirrul khalqi wal kutubi wa syara'i wa thawabi wal iqab yarji'u ila hataini al kalimatain. Rahasia penciptaan dan kitab-kitab, syariat-syariat, pahala dan hukuman itu semuanya kembali kepada dua kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa 'alaihima madarul 'ubudiyah. Di atas keduanya lah poros perputaran orbit ubudiyah, penghambaan diri. Karena tidak mampu seorang hamba itu menghambakan diri beribadah kepada Allah jika tanpa ada pertolongan dari Allah. Wa 'alaihima madarul 'ubudiyyati wat tauhid. Di atas keduanya lah poros perputaran ubudiyah dan tauhid itu mengorbit. Wal awwalu, dan yang pertama adalah iyyaka na'budu tabarru'un minasyirki. Iyyaka na'budu dalam makna iyyaka na'budu tabarru'un minasyirki, keberlepasan diri, bara'ah dari kesyirikan. Otomatis dari pelaku kesyirikan pula, karena tidak mungkin kesyirikan ada tanpa ada musyrik, pelaku kesyirikan tersebut. Watsani, dan yang kedua iyyaka nasta'inu tabarru'un minal hauli wal quwwah. Tabarru', keberlepasan diri, bara'ah dari al-haul dan quwwah, daya dan upaya serta kekuatan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya segala daya dan upaya semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Maka jika begitu kita beristi'anah hanya kepadanya, karena dialah yang mengatur segala sesuatunya. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayatin min kitabillah, dan makna yang demikian itu ada di selain ayat di dalam kitabullah. Banyak ayat-ayat yang lainnya menunjukkan makna yang serupa berupa al-ubudiyah dan isti'anah. Wa taqdimul ma'muli 'ala al-'amil yufidul hasra, dan dikedepankannya ma'mul yaitu maf'ulun bihi iyyaka dibandingkan amilnya yaitu fi'il na'budu dan nasta'inu memberikan faedah al-hasra. Dan uslub metode pembatasan ini hasr itu dipahami oleh orang Arab. Ketika ayat ini turun kepada orang Arab, mereka memahami uslub gaya bahasa ini. Taqdimu ma haqquhu ta'khir. Na'am, taqdimul ma'mul 'alal 'amil. Mereka tahu konsekuensinya itu apa. Bahwasanya konsekuensinya bermakna al-hasr, pembatasan. Kalau begitu, jangan kamu beribadah dan jangan kamu beristi'anah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melaksanakannya, mewujudkannya kecuali Allah, kecuali hanya kepada Allah. Perkara yang gamblang. Karena Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab dan diturunkan kepada bangsa Arab, mereka memahaminya. Tegak hujjah atas mereka. Perintah-perintah kepada tauhid dan larangan-larangan dari kesyirikan secara global maupun terperinci telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tegak semua hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala kesyirikan beserta satuan-satuan jenisnya. Raghbah, rahbah, khusyu'. Sebagaimana dalam bahasan yang sebelumnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa kanu lana khashi'in.
dan dahulu para nabi itu orang-orang soleh itu lana dikedepankan di sini jar dan majrurnya, ma'mulnya dibandingkan amilnya khashi'in menunjukkan hasr. Jadi usul-usul metode seperti ini orang Arab paham. Kalau begitu berarti tidak boleh kita memalingkannya kepada selain Allah karena ini hasr, pembatasan. Mereka paham, makanya ketika diseru la ilaha illallah mereka menolak, enggan karena mereka tahu konsekuensinya. Lantas bagaimana dengan yang tidak memahami bahasa Arab? Wajib bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab sekedudukan, seukuran dengan kadar wajib yang harus dia ketahui. Naam. Ma la yatimul wajibu illa bi fawa wajib. Tidak sempurna sesuatu kecuali dengannya, maka yang demikian itu wajib. Maka dikatakan mempelajari bahasa Arab itu fardu kifayah. Naam, fardu kifayah. Ketika tidak terrealisasi yang demikian itu, maka dia menjadi fardu ain, menjadi fardu ain bagi beberapa individu, terkhusus pada permasalahan-permasalahan yang terhenti syariat itu di atasnya. Contohnya misalkan qiraatul Fatihah, dia rukun dalam salat. Apakah diterima udurnya orang a'jam mengatakan saya nggak bisa baca Al-Fatihah, saya baca saja terjemahannya? Diberi udur? La, tidak diberi udur. Wajib kamu untuk mempelajarinya hidup atau mati. Nah, sebatas daya maksimal kemampuan kamu. Fattaqullaha mastata'tum. Wajib berupaya dulu, berdarah-darah dulu untuk mempelajarinya. Itu kadar yang tidak bisa kamu tolak. Begitu pula permasalahan la ilaha illallah yang paling asasi dan fundamental. Ada kadar wajib. Kalau tidak mampu pun dia belajar bahasa Arab, berarti dia harus mengembalikannya merujuk kepada terjemahan-terjemahan bahasa Arab. Bagaimana memahaminya? Harus dipahami sesuai dengan tuntutan metode bahasa Arab. Jadi dikembalikan pemahaman terhadap Al-Quran sesuai dengan bahasa Arab, dengan tuntutan bahasa Arab. Bagaimana bahasa Arab itu menunjukkan kepada sebuah makna. Jadi ada kadar yang sifatnya darurat, wajib, fardu ain bagi setiap individu, mukhatab dia dengannya. Ada yang sifatnya fadlah, sifatnya adalah bersifat kifayah, sifatnya bersifat fadilah, keutamaan. Naam. Jadi metode-metode uslub gaya bahasa Al-Quran ini dipahami oleh orang Arab, tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi a'jam juga untuk mempelajarinya. Mempelajari bahasa Arab, kadar wajibnya seukuran dengan kadar kewajiban permasalahan yang ada. Jika permasalahan itu adalah rukun dan wajib yang tidak bisa ditawar-menawar, berarti kadar wajibnya pun seukuran dengan itu. Jika di bawah itu, maka di bawah itu. Begitu permasalahannya. Dan dia bukan permasalahan yang mustahil. Bukan suatu permasalahan yang mustahil dan sangat-sangat memberatkan, tidak. Ai nasta'inu bika wahdak. Maknanya hasar, pembatasan adalah kami memohon pertolongan kepada engkau satu-satunya, ya Allah. Berarti kan jelas, tidak boleh kamu meminta pertolongan kepada jin, kepada orang pintar yang diistilahkan dengan orang pintar, kepada dukun, kepada tukang sihir, nah, kepada jin-jin, syaitan-syaitan, kepada siapapun itu. Jelas maknanya. Kenapa? Karena pembatasan. Jangan kamu meminta isti'anah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna kulli man siwak. Kami memohon pertolongan hanya kepada engkau, bukan kepada selain engkau. Fahadan nau ajallu anwa'il ibadah. Jadi macam ini, jenis kategori isti'anah ini termasuk dari macam ibadah yang mulia. Fasarfu li ghairillahi syirkun akbar. Maka memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Wa kadza qauluhu iyyaka na'budu ay la na'budu ahadan siwak. Iyyaka na'budu dikedepankan maf'ulun bihinya dibandingkan amilnya. Bermakna hasar, pembatasan, la na'budu ahadan siwak. Kami tidak beribadah kepada seorang pun. Ahadan nakirah dalam tekstualnya nafi. Kami tidak beribadah kepada siapapun dia kecuali hanya kepadamu. Naam. Kami tidak beribadah kepada siapapun selainmu. Orang Arab tahu ini konsekuensi dari gaya bahasa iyyaka na'budu hasar. Berarti enggak boleh kita memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita pun enggak tahu terjemahannya Al-Qur'an gimana itu. Terjemahannya bagaimana? Apakah hanya kepada engkau atau kepada engkau atau kami beribadah kepada engkau?
hanya kepada engkau kan. Secara bahasa saja sudah menunjukkan makna pembatasan, hanya kepada engkau, berarti kan bukan kepada selain engkau. Tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terlebih lagi ini ayat dibaca di dalam setiap salat. Harusnya kadar minimal orang hidup berpuluh-puluh tahun misalkan menisbatkan kepada Islam dan dia salat. Masa iya dia tidak pernah mau mencoba tahu apa sih yang Anda baca ini alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa sih sebenarnya? Masa bodoh gitu dia menjalankan rutinitas tahunan hampir tiap hari dia lakukan itu kemudian dia nggak tahu maknanya. Padahal Al-Qur'an itu diturunkan untuk agar hujjah Allah itu tegak, tersampaikan pesan-pesan ilahi padanya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Kalau begitu kami tidak boleh menyembah kepada arwah, kepada roh-roh leluhur. Perkara yang sebenarnya mendasar dan sangat-sangat mudah untuk dicerna dan dipahami oleh sebodoh-bodoh orang awam. Lebih-lebih lagi di atas itu tingkatan intelektualnya. Tegak hujah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi uzur na'am atas kejahilan dalam permasalahan yang asasi tauhid al-ibadah. Hanya saja permasalahan ini benar-benar dikerdilkan dan diburamkan oleh Murji'ah. Murji'ah berkedok salafiyah. Umat disibukkan berpuluh-puluh tahun dalam permasalahan-permasalahan furu'. Na'am. Tahdzir, saling menjatuhkan dalam permasalahan-permasalahan yang na'am bukan masalah asasi dan fundamental. Sebaliknya dalam permasalahan yang asasi dan fundamental ini mereka kerdilkan, mereka redupkan bahasannya. Jadi mereka ini lebih merusak dampak efeknya dibandingkan Khawarij. Khawarij itu menghilangkan nyawa, sementara Murji'ah bisa menghilangkan iman, menghilangkan agama seseorang jadi murtad. Lebih berbahaya mereka ini, daya rusaknya kepada umat jauh lebih berbahaya. Makanya bahasan-bahasan untuk membongkar kedok penyimpangan mereka ini harus terus digaungkan, harus terus digalakkan. Tanggung jawab kita semua. Naam. Sampai benar-benar umat ini ngeh dan menerima bahwa pemikiran Murji'ah ini pemikiran yang sangat-sangat berbahaya dan merusak akidah umat. Fal ibadatu lillahi wahdahu wal isti'anatu bihi wahdahu jalla wa ala wa taqaddas. Jadi ibadah itu hanya milik Allah semata, isti'anah pun begitu, hanya kepada Allah. Na'am, jalla wa ala wa taqaddas, maha mulia, maha tinggi Allah dan maha suci. Wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah, dalam hadis na'am, idza sta'anta fasta'in billah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadhihi qit'atun min haditsin jalilin, ini potongan dari hadis yang mulia, rawahu Tirmidzi wa sahhahahu, dan disahihkan oleh beliau, min hadits Ibnu Abbas, dari hadisnya Ibnu Abbas. Naam. Muhammad, hadis nomor berapa di Al-Arba'in An-Nawawi? Hah? Ahsant. Awaluhu ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak atau tijahak. Awalnya ihfadillah, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ai ihfad hududahu wa awamirahu, maksudnya apa? Jaga batasan-batasannya, halalnya, haramnya, na'am, dan perintah-perintahnya. Wa yahfadka haitsu tawajjahta, niscaya Allah akan menjagamu kemanapun kamu mengarah, melangkah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta, memohon, mohon kepada Allah. Naam, dalam permasalahan-permasalahan menyeluruh. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa hadza ka'annahu muntaza'un min qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti seakan-akan hadis ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hujah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak Allah yang paling asasi, kewajiban yang paling wajib, yaitu tauhid, tegak dalam Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah terkandung padanya tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terkandung padanya tauhid asma wa sifat. Terkandung padanya kabar tentang perhitungan hari hisab. Maliki yaumiddin. Nah, berarti akan ada kehidupan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan segalanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid al-uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim.
Apa itu siratal mustaqim? Ditafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu alladzina an'amta alaihim? Tegak hujah Allah. Siapa mereka? Seperti apa amalan mereka? Naam. Sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Berfikir kamu. Siapa mereka? Naam. Waladhdallin, dan selain jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Berfikir kamu. Baca Al-Qur'anmu. Naam. Tegak hujah Allah. Maka dijadikan rukun dalam amalan yang paling asasi, yaitu salat. Maka perkara yang mengherankan ketika digaungkan permasalahan dispensasi udzur atas kejahilan berkaitan dengan tauhid uluhiyah bagi orang-orang yang menisbatkan kepada Islam dan mereka telah mengetahui, menghafal Al-Fatihah. Di dalamnya ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, permasalahan jaza, yaumul hisab, ada permasalahan ittiba' kepada Rasul. Ihdinas siratal mustaqim, jalannya para nabi. Nah, perintah untuk ikhlas dan mutaba'ah sudah terkumpul semuanya di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala was'alullaha min fadlih. Dan Allah juga berfirman, was'alullaha min fadlih, mintalah Allah dari karunia-karunia keutamaannya. Naam, wala yahsulu lil 'abdi matlubuhu illa idza kana sa'ilanillaha. Tidak terrealisasi pada hamba itu apa yang dia harapkan, yang dia tuntut, kecuali apabila dia memohon, meminta kepada Allah. Musta'inan bihi wahdah, dalam keadaan dia itu apabila dia juga musta'inan bihi wahdah, dia meminta pertolongan hanya kepada Allah. Mu'tamidan alaihi fi jami'i umurihi, dia bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam seluruh urusan-urusannya. Memang terkadang orang itu diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, ditekan, tamhis, na'am, diuji mentalnya, diuji keimanannya, diuji ketegarannya, diuji, na'am, kejujurannya. Banyak ujian bertubi-tubi yang terkadang hampir membuat orang itu lempar handuk putih, na'am, atau mengangkat bendera putih. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis, hasrul isti'anati billahi wahdah duna ghairihi minal khalq, pembatasan isti'anah hanya kepada Allah saja tanpa selainnya dari kalangan makhluk. Allah yudabbirul amr. Kalau Allah yang sudah mengatur segala urusan dan perkara, ya yang wajib bagi kita mengedepankan fiqh itu tadi, rasa percaya fiqh. Allah tidak akan melantarkan dan menyia-nyiakan fiqh saja, percaya saja. Nah, cuman memang kadang kita memang diuji. Semakin kita berpegang teguh dengan agamanya, semakin kita diuji. Wa dalalatu ala annaha ajalul ibadat wa 'alaiha madaruddin fa idza sta'ana ahadun bi ghairillahi fa huwa musyrikun asyirkal akbar. Dan dalam hadis ini juga terdapat dalil-dalil bahwasanya isti'anah itu termasuk dari semulia-mulia ibadah, dan bahwasanya isti'anah itu adalah poros perputarannya agama. Tidak tegak agama itu kecuali dengan beristi'anah kepada Allah. Antum atau kita semua tidak mampu menegakkan agama apabila tidak ada pertolongan dari Allah. Maka penting untuk kita beristi'anah. Fa idza sta'ana, apabila seseorang itu beristi'anah kepada selain Allah, maka dia musyrikun asyirkal akbar. Dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan dia menjadi seorang musyrik dengan kesyirikan yang akbar. Fahuwa, huwa termasuk dhamir, dan dhamair termasuk dari al-ma'arif, dari isim-isim yang ma'rifat. Kembali ke mana? Fahuwa ay ahadun alladhi ista'ana bi ghairillah, al-musta'inu bi ghairillah. Siapa dia? Ya al-musta'inu bi ghairillah, siapapun dia. Dan ini ta'yin. Ini adalah ta'yin. Fahuwa musyrikun asyirkal akbar, maka dia itu adalah seorang musyrik dengan kesyirikan yang besar. Siapa dia? Mujmal atau muayyan? Itu muayyan. Siapa? Ya muayyan, yang melakukan isti'anah kepada selain Allah. Siapapun dia, mau Zaid, mau Ali, mau Muhammad. Naam. Baik, selesai kita dari al-isti'anah. Kemudian kita bahas al-isti'adah. Wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dalil isti'adah, bahwasanya isti'adah itu memohon perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Allah katakan qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Dan katakan pula, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Menunjukkan berarti, jangan kamu berlindung kepada selainnya. Karena Allah telah memberi solusi untuk kamu meminta perlindungan itu kepada siapa. Dua ayat yang hampir-hampir seluruh kaum muslimin menghafalnya. Hampir-hampir 99% kaum muslimin menghafalnya. Naam. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, wa anha ibadatun, bahwasanya isti'adzah adalah ibadah. Min ajali anwa'il ibadat, termasuk semulia-mulia macam ibadah. Wal isti'adzatu hiya al-iltija'u wal i'tisam wal taharruz. Al-isti'adzatu itu adalah al-iltija', meluju, kembali berlindung, berpegang erat, naam, dan memohon atau mencari perlindungan kepada Allah. Berlindung di balik sebuah benteng yang kokoh, yaitu perlindungannya Allah. Wa haqiqatuha, apa hakikat al-isti'adzah itu? Al-harabu min syai'in takhafuh. Kamu lari dari sesuatu yang kamu takutkan. Baik itu sesuatu yang sifatnya ma'nawi atau hissi. Sesuatu yang sifatnya itu ma'nawi. Apa ma'nawi? Bukan sesuatu yang berwujud, na'am. Atau sesuatu yang hissi, bisa kamu raih, kamu raba dengan panca indera. Al-harabu min syai'in takhafu ila man ya'simuka min. Jadi kamu lari berlindung dari sesuatu yang kamu takuti kepada sosok yang dapat membentengimu darinya, melindungimu darinya. Wal iyadu lidaf'il makruh. Al-iyad itu untuk menepis, mencegah perkara-perkara yang tidak disenangi, perkara-perkara yang dibenci. Wal iyadu li talabil mahbub. Di sana ada istilah al-iyad. Al-iyad kebalikan dari iyad. Dia sama-sama memohon perlindungan. Tapi kalau al-iyad memohon perlindungan dan tuntutan permintaan terhadap perkara yang diharapkan, dicintai. Qala syair, sebagaimana ucapan penyair yang menunjukkan perbedaan antara al-iyad dan al-iyad. Ya man aludhu bihi fima uammiluhu wa man a'udhu bihi fima uhadiruhu la yajburun nasu 'adman anta kasiruhu wa la yahiduna 'adman anta jabiruh. Naam. Wahai zat yang aludhu bihi fima uammiluhu, yang aku menuntut, meminta, mengharapkan perkara-perkara yang aku cintai, yang aku harapkan. Dan wahai zat yang aku berlindung dengannya pada perkara yang aku waspadai, aku hindari. Manusia itu tidak mampu menyambung tulang yang engkau telah patahkan. Jika engkau telah mentakdirkan patah, tidak akan bisa ada yang mampu menyambungnya. Wala yahiduna 'azman anta jabiruh, tidak pula mereka bisa mengoyak tulang yang engkau telah satukan. Amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yasta'idza fi faliqi al-isbah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berlindung, memohon perlindungan dari faliqil isbah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan terang setelah gelap. Naam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri jami'il makhluqat, dari kejelekan seluruh makhluk. Wa min syarril ghasiq wal hasid. Naam. Dan dari kejelekan orang yang dengki. Wal falaqu as-subhu. Al-falaq adalah as-subhu, waktu fajar menyingsing. Naam, setelah gelap terbitlah terang. Naam, habis gelap terbitlah terang. Siapa yang menerbitkan itu? Berangsur-angsur dari gelap, beranjak sedikit demi sedikit menjadi terang. Wa qila sababu takhsisil musta'idzi bih anna al-qadira ala izalati hadhihi dhulmah 'anil 'alam huwa al-qadiru an yadfa'a 'anil musta'idzi ma yakhafuhu wa yakhshah. Sebab dikatakan, sebab pengkhususan naam orang yang memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan Rabbil Falaq, bahwasanya zat yang mampu menyudahi kegelapan dari alam semesta ini, setelah berlalunya malam, maka dialah yang mampu untuk menepis, untuk memberikan perlindungan kepada orang yang berlindung kepadanya dari segala perkara yang dia takuti dan dia khawatirkan. Wa qul a'udzu birabbin nas, amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yasta'ida bihi minal waswasil khannas. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari al-waswas al-khannas. Jadi karakteristiknya syaitan itu dia waswas dan khannas, memberikan waswas di dalam hati. Kalau seorang hamba itu mengingat Allah, berlindung kepada Allah, maka dia khanas, dia mundur.
yakni syaitan, al-waswas, al-khannas, asyaitan, al-jathim ala qalbil insan, menghembuskan, membisik-bisikkan di dalam hati manusia. Fa idza dzakarallaha khanas. Kalau seorang hamba itu menyebut Allah, mengingat Allah, dia khanas, kembali ke belakang, na'am. Wa idza ghafala waswasa. Apabila hamba itu lalai, syaitan kembali menghembuskannya. Na'am. Makanya rahasia menepis kantuk itu ketika bangun itu langsung menyebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Na'am. Atau bismillah, Allahu akbar. Na'am. Salah satu pendukung-pendukung untuk menepis kantuk. Nah, masalahnya kita bangun tidur yang dicari apa dulu? Jawal. Yang dicari jawal dulu. Maksudnya lihat apa? Lihat jam. Lihat jam tapi kok notifnya banyak masuk. Enggak jadi lihat jam, akhirnya kemana-mana. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semuanya kita uftutin, terfitnah. Wal ma'sum man asamahullah. Orang yang maksum adalah yang dijaga, dilindungi oleh Allah. Wa dzakara ta'ala thalatha sifat. Allah sebutkan dalam ayat itu 3 sifat. Min sifatir rububiyah wal malik wal ilahiyah. Dari sifat-sifat rububiyah dan al-malik wal ilahiyah. Rabbun nas, malikun nas, dan ilahun nas. Wa amara al-musta'idha an yasta'idha biha. Allah memerintahkan orang yang berlindung untuk berlindung dengan wasilah perantara sifat-sifatnya itu. Rububiyahnya, na'am, sifat kemaharajaannya, dan sifat uluhiyahnya. Min syarri syaitani al-muwakkali bil insan. Berlindung dari kejelekan syaitan yang memang dipasrahkan kepada manusia, na'am. Telah diizinkan oleh Allah untuk mengganggu, membujuk, menipu manusia. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam anna syaitana yajri min bini adama majra ad-dam. Telah sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan itu berjalan mengalir di anak Adam itu di peredaran darahnya. Wa akhbara annahu lam yata'awwad muta'awwadun bimithli hataini suratain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pula bahwa saya tidaklah diminta dilakukan perlindungan itu ta'awud dengannya dengan semisal 2 surat ini. Bermakna memang perintah-perintah untuk berta'awud itu kebanyakannya dengan 2 surat ini. Wal amru bil isti'adati bihi ta'ala katsirun fil kitabi was sunnah. Minha qawluhu wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Banyak sekali dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bagaimana kisah perlindungan bagi Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Dan aku memintakan perlindungan untuknya kepada engkau dan anak keturunannya dari syaitanir rajim. Dan firman Allah, ma'adallahi an akuna minal jahilin. Berlindung kepada Allah untuk termasuk di antara orang-orang yang jahil. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau membaca Al-Qur'an maka memintalah perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk beristi'adah. Wa minas sunnah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Datang dari sunnah, disunahkan untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillah. Kalimatillah termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berlindung dengan bertawasul kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan dengan kalimat, terjadi perbedaan pandang di kalangan ahli tafsir atau di kalangan para ulama. Sebagian menafsirkan kalimatullah ya Al-Qur'an, kalimat ayat-ayat syar'iyyah. Sebagiannya menafsirkannya sebagai Asmaul Husna. Naam. Fadala ala anna al-isti'adata billahi ibadatun min ajallil ibadat. Fasarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya isti'adah kepada Allah itu termasuk dari ibadah dan semulia-mulia ibadah. Kalau begitu, maka memalingkannya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan yang besar. Isti'adah meminta perlindungan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan? Ahsanallahu ilaik wa ilaik. Ustaz mengatakan segala upaya dan kekuatan ada di tangan Allah. Pada kalimat la haula wala quwata illa billah, Anda terjemahkan
Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan apa Anda bilang tadi? Segala upaya dan kekuatan ada di tangan Allah. Taib. Tidak ada lafaz tangan dalam la haula wala quwata illa billah. Apakah boleh kita mengatakan demikian? Na'am, boleh. Babnya adalah min bab kril ba'd urida bihil kull. Menyebutkan sebagian sifat dimaukan dengannya adalah al-kull. Na'am. Hakadha. Karena tidaklah sifat itu kecuali pasti dengan zat. Tidaklah sifat kecuali pasti dengan zat. Tidak mengapa. Seperti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Isbat sifatul wajah dan sifatul zat. Naam, min bab dzikri al-ba'd atau al-juz' yuradu bihi al-kull. Menyebutkan sebagian. Naam, dimaukan dengannya secara menyeluruh. Tapi bukanlah maknanya kemudian dalam ayat itu menafikan sifatul wajah. Sebagaimana hujahnya ahli bidah. Mereka mengatakan itu bukan sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika, bukan sifat wajah, tapi dalam rangka penyebutan sebagian dimaukan dengannya secara menyeluruh. Bahkan jawabannya justru itu menunjukkan kepada kesempurnaan sifat Allah, menunjukkan sifat wajah di satu sisi dan sifat dzat di sisi yang lain, isbat sifat wa dzat. Baik. Kita sudah menerima sesuatu itu tidak bisa dimiliki sebagai takdir dari Allah. Tetapi kadang merasa kalau ikhtiar kita kurang, sehingga takdir itu terjadi. Kekurangan ikhtiar antum itu kan takdir. Kekurangan ikhtiar antum itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan sebab dan musabbab. Allah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Nah, kalau akibatnya tidak terjadi karena sebabnya itu kurang, ya sebab yang kurang itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi perlu diperhatikan, tidak boleh kemudian berhujjah dengan takdir dalam permasalahan-permasalahan yang jelek. Naam. Seorang penuntut ilmu, dia nggak paham pelajaran, kurang murojaahnya, takdir dari Allah. Takdir ya akhi, anak kurang murojaah, takdir. Lah, ini bermain-main antum dengan syariat. Antum justru menistakan, tidak boleh berhujah dengan takdir dalam permasalahan yang jelek. Izin bertanya Ustaz, apakah di surga kelak ada masjid? Wallahu taala alam. Nanti kalau sudah di sana anak kabarkan ke antum ya akhi. Yang jelas taklif sudah terangkat, beban taklif. Naam. Wallahu ta'ala alam. Ahsanallahu ilaik. Setelah kewajiban untuk mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana dengan perkataan sebagian orang yang mereka berkata bukan hanya anak durhaka saja, akan tetapi ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Mungkin mereka mengalami trauma di masa kecil, jadi ketika beranjak dewasa teringat akan trauma tersebut dan sulit melakukan perintah dan kebaikan kepada orang tua. Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz. Orang tua durhaka kepada anaknya. Ini falsafah orang-orang belakangan ini. Nah, orang-orang yang sok menjadi ahli parenting dalam keadaan dia sendiri belum melahirkan generasi-generasi yang mengangkat kejayaan Islam dan kaum muslimin. Orang tua tidak durhaka kepada anaknya. Karena arti durhaka itu sendiri apa? Uquq. Mungkin kalau dikatakan orang tua tidak mendidik anaknya dengan didikan yang baik, mungkin dikatakan seperti itu. Tapi kalau dikatakan orang tua durhaka kepada anaknya, ini falsafahnya orang-orang yang tidak paham syariat. Tidak usah didengar. Pada surat At-Tin, ayat yang keempat, bagaimana kita menyikapi ayat tersebut dengan penciptaan manusia yang secara kasat mata kita melihatnya. Misalkan orang yang cacat fisik dari lahir, tidak pada sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan, secara asalnya penciptaan manusia dalam sebaik-baik penciptaan melalui prosesnya.
dari setitik mani kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Allah tumbuhkan penciptaannya dengan sempurna sesuai dengan kadar yang Allah takdirkan kepadanya. Bahkan seorang yang cacat fisik pun dia sempurna dengan keadaan dia yang seperti itu dibandingkan keadaan yang lebih jelek daripada keadaan dia yang cacat. Naam. Allah Maha Hikmah dalam segala penciptaan dan perbuatannya. Apakah afdal jika kita berzikir beberapa ayat dalam surat Al-Fatihah? Misal dalam perjalanan berzikir salah satu ayat dalam Al-Fatihah. Bebas, antum mau berzikir apa saja, baca surat apa saja. Nah, amalan yang sifatnya mutlak tanpa dikait dengan tata cara dan kaifiyah atau sifat tertentu, mutlak. Masuk dalam keumuman ibadah. Murji'ah dan Khawarij adalah sama-sama firqah kesesatan. Kita berada di antara keduanya, tidak Khawarij dan tidak pula Murji'ah. Bagaimana Ahlus Sunnah yang sebenarnya ya Ustadz? Belajar kutub al-aqaid, kitab-kitab aqidah. As-Sunnah yang dimaksudkan adalah aqidah. Jadi bahasan istilah sunnah ini mencuat dalam rangka menandingi munculnya pemikiran-pemikiran bid'ah berkaitan dengan i'tiqadiyah yang ada di masa itu. Muncul Khawarij, muncul Murji'ah, muncul penyimpangan dalam asma wa sifat, muncul qadariyah, muncul jabariyah, semuanya problematikanya menitik beratkan dalam permasalahan akidah. Maka muncullah istilah ahli sunnah, ahlil aqidah. Maka ada kitab usulus sunnah, syarhus sunnah, kitabus sunnah. Sunnah yang dimaksudkan adalah akidah. Untuk mengetahui akidah ahli sunnah, merujuk dan mempelajari secara utuh kitab-kitab akidah. Di mana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat di atasnya. Ada prinsip-prinsip yang mendasar yang diletakkan oleh para ulama dari kalangan salaf seiring dengan munculnya kesesatan yang ada di waktu itu. Ada kesesatan dalam permasalahan iman dibawa dan ditebarkan oleh Khawarij dan Al-Murji'ah. Ada permasalahan berkaitan dengan qadar dibawa oleh Qadariyah dan Jabariyah. Ada permasalahan berkaitan dengan asma wa sifat dimunculkan oleh Jahmiyah, dimunculkan oleh Mu'tazilah, kemudian dimunculkan oleh Asy'ariyah, fitnah demi fitnah, poin demi poin permasalahan yang kemudian para ulama ahli sunnah di masa itu melakukan konterisasi bantahan kepada mereka dan meletakkan poin-poin kesesatan mereka yang menyelisihi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salaf di atasnya. Maka kemudian jadilah sebagai sebuah satuan-satuan permasalahan yang terkumpul dalam kitab-kitab akidah menjadi sebuah kesepakatan dan prinsip. Siapa yang menyelisih satuan dari satuan prinsip-prinsip yang disepakati ahli sunnah, maka dia keluar dari ahli sunnati wal jamaah. Jadi jangan antum bayangkan ahli bidah itu orang yang jauh dari ibadah, orang yang jauh dari ilmu. Kalau antum merujuk kepada ahli bidah di masa salaf, mereka ahli ibadah, mereka ahli ilmu. Naam. Mereka ahli Al-Quran. Bahkan ibadah mereka itu di atas sunnah, di atas sunnah secara global, secara garis besarnya mereka di atas sunnah dalam sekian praktek amalan-amalan ibadah. Hanya saja ada 1, 2 atau lebih dari itu prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang telah disepakati oleh para salaf mereka selisihi, maka dikeluarkanlah mereka dari ahli sunnah wal jamaah. Dan ini hukum dunia, hukum di dunia penjagaan terhadap as-sunnah itu agar tidak terselewengkan syariat ini dan mengalami pergeseran dari para ahli bidah. Ahlul bidah yang tidak keluar dari lingkup keislaman dan keimanan, dalam artian mereka masih terhitung sebagai ahlul Islam, maka muamalah kepada mereka sebagai ahlul bidah itu di dunia kita hukumi mereka ahlul bidah. Adapun pemastian hukuman mereka di akhirat ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap dituntut untuk mengambil sikap kepada mereka. Tidak peduli seberapa banyak ibadah mereka, seberapa banyak tampilan mereka yang menampilkan sebagian kebenaran, kita tidak melihat kepada itu, tapi melihat kepada tuntutan wala wal bara dan menjaga kemurnian sunnah itu. Kalau kita bermudah-mudahan dalam yang demikian, maka dikhawatirkan padanya akan terjadi pergeseran syariat ini, terjadi toleransi yang meluas terkhusus dalam pokok-pokok prinsip akidah yang mana para salaf telah membangun wala wal bara di atasnya. Nah, jadi tidak boleh kita memperturutkan perasaan. Agama ini bukan perasaan, kita tunduk sepenuhnya. Sami'na wa ata'na.
Jika saya sudah ada di sana di surga, saya akan kabarkan. Naam, seorang mukmin dia berharap untuk masuk ke surga. Wa illa gimana antum? Raja wal khauf. Seorang mukmin jika saya sudah ada di surga, dia berharap untuk di surga. Masa jika saya ada di neraka, waliyadzubillah. Naam. Seorang mukmin dia berharap surga, naam. Wa illa antum ragu dalam keimanan antum. Entah saya di surga atau di neraka. Naam. Insyaallah. Seorang berharap yang demikian. Mohon nasihat untuk berdakwah semampu kita dengan menomorsatukan hak Allah daripada hak manusia. Mengingat terkadang kita merasa tidak enak menyampaikan kebenaran tentang akidah sahihah karena khawatir orang lain tersinggung atau menjauh. Antum belajar lagi Sittatu Mawadhi' Minas Sirah dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kenapa beliau diusir, kenapa beliau dimusuhi? Sebabnya karena Rasul SAW menyingkirkan ketidakenakan itu. Perasaan enggak enaknya itu disingkirkan. Nah, lebih dikedepankan hak Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan cara yang bijak dan hikmah. Tetap kita menghukumi kafirnya pelaku kesyirikan, tapi juga tetap kita dakwahi. Ya tidak perlu juga kita katakan musyrik, kafir. Nah, kamu telah syirik. Lah, tetap kita yakin dalam hati dia telah terjatuh dalam kesyirikan, dia kafir, tapi kita dakwahi, kita tetap kita ajarkan yang benar. Thayyib, kita cukupkan sampai di sini. Nah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك